warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari resume saya pada minggu lalu, yaitu tentang syarat sahnya kontrak bisnis. Di setiap perdagangan bisnis maupun bermuamalah pasti ada yang namanya kerjasama, yaitu ialah menciptakan suatu kontrak, dan kontrak tersebut terjadi apabila adanya kesepakatan maupun perjanjian. Untuk kita mengetahui apakah perjanjian tersebut sah atau tidak sahnya, maka perjanjian tersebut dapat diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan suatu kontrak yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata. Merupakan syarat pada umumnya. Yang pertama, adanya kesepakatan kehendak. Maksud dari adanya kesepakatan kehendak ini adalah kedua belah pihak meski harus ada kesepakatan kesesuaian kehendak dalam suatu kontrak, dan kesepakatan kehendak ini tercipta atau ada jika tidak terjadi unsur penipuan, kehilafan maupun paksaan. Yang kedua, wewenang atau cakap berbuat menurut hukum. Yang adanya kesepakatan kehendak ini tercipta jika tidak terjadi unsur penipuan, kehilafan, paksaan yang diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kata sepakat tidak akan sah jika diberikan apabila adanya paksaan, penipuan maupun kehilafan. Dan yang kedua, wewenang atau cakap berbuat menurut hukum, maksudnya ialah orang yang membuat kontrak atau yang bersepakat haruslah orang yang cakap berbuat menurut hukum, dan orang tersebut memang berwenang untuk membuat suatu kontrak. Yang diatur di dalam pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang cakap berbuat menurut hukum kecuali ada undang-undang yang menyatakan bahwa ia tidak cakap hukum, seperti orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampunan.
Yang ketiga, objek atau perihal tertentu. Maksudnya ialah suatu kontrak atau kesepakatan haruslah ada objek atau hal-hal yang tertentu yang disepakati di dalam suatu perjanjian. Hal ini dapat ditemukan atau diatur di dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Yang keempat adalah kausa yang diperoleh halal dan legal. Maksudnya ialah suatu kontrak dibuat haruslah berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku, dan suatu kontrak tidak boleh dibuat untuk melanggar suatu undang-undang yang telah ditentukan, dan perjanjian tidaklah dibatasi oleh undang-undang dalam bentuk kesusilaan maupun ketertiban umum, tetapi semua itu ada batasan undang-undangnya. Ini adalah syarat kontrak dalam hukum perdata. Sedangkan menurut hukum syariah, kontrak itu kontrak itu haruslah dibuat berdasarkan prinsip syariah yang berlaku. Maksudnya, semua orang bebas membuat perjanjian, tetapi perjanjian itu ada batasannya, yaitu tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun berkenaan dengan Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua, harus ridho sama ridho. Maksudnya, kedua belah pihak meski harus rela sama rela, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, illa an takuna tijaratan an tarudi minkum, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada di dalam suatu perjanjian kesepakatan terjadi unsur kekhilafan, paksaan maupun tipuan atau kezaliman, sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata pasal 1320 tadi. Yang ketiga, harus jelas dan gamblang. Maksudnya, harus jelas apa yang menjadi objek dari perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati dari kedua belah pihak.
Di dalam suatu kontrak terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu ada unsur esensiali. Unsur esensiali maksudnya ialah suatu kontrak atau bisnis maupun jual beli pasti adalah unsur esensiali, karena unsur esensiali ini ialah unsur kesepakatan. Karena apabila tidak ada unsur esensiali maka jual beli tidak akan terjadi, karena tidak ada kesepakatan antara harga barang maupun jasa. Yang kedua unsur naturalia atau aturan-aturan. Maksudnya adalah unsur naturalia ini meskipun kedua belah pihak tidak membuat aturan di dalam suatu kontrak maupun kesepakatan, tetapi unsur naturalia ini telah diatur di dalam undang-undang yang membuat suatu hukum akan terjadi apabila suatu kontrak itu tidak ada kesepakatan. Contohnya di dalam undang-undang BW, penjual harus menanggung cacat tersembunyi di dalam suatu barang. Yang ketiga adalah unsur accidentalia atau keterikatan. Maksudnya ialah unsur accidentalia ini adalah untuk mengikat di antara kedua belah pihak dalam bersepakat. Contohnya seperti dialer leasing kereta. Maksudnya itu ialah debitur mengambil suatu objek atau produk maupun kereta kepada dialer, dan mereka membuat kesepakatan perjanjian untuk membayar per bulan objek tertentu. Apabila objek tertentu tidak dibayar oleh debitur di bulan kedepannya, maka pihak kreditur akan memberikan sanksi maupun denda kepada pihak debitur. Dan apabila bulan seterusnya tidak membayar, maka pihak kreditur akan menarik atau menyita objek tertentu tanpa harus melalui pengadilan. Dan kontrak berakhirnya kontrak bisnis itu apabila salah satu pihak membatalkan kontrak. Yang kedua, berakhirnya suatu kontrak. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Dan terdapat beberapa jenis kontrak bisnis Pertama, kontrak bisnis menurut sumbernya.
bisnis menurut sumbernya ini adalah maksudnya di mana kontrak tersebut terjadi atau tercipta. Kontrak bisnis menurut sumbernya ini dibagi dua, yaitu kontrak bisnis bernama atau nominat. Maksudnya ialah kontrak bisnis bernama ini kontrak bisnis yang telah diatur di dalam KUH Perdata. Contohnya itu seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, dan lain-lain. Yang kedua, kontrak bisnis tidak bernama. Atau innominat. Maksudnya ialah kontrak bisnis tidak bernama ini tumbuh berkembang di dalam masyarakat dan tidak tercatat di dalam KUH Perdata. Contohnya seperti karya keagenan, leasing, pinjam meminjam, dan lain-lain. Yang kedua, kontrak bisnis menurut bentuknya. Kontrak bisnis menurut bentuknya ini terbagi dua. Yang pertama, kontrak lisan, yaitu kontrak bisnis yang hanya diucapkan dan disepakati hanya dengan lisan mulut saja. Yang kedua, kontrak bisnis tertulis, yaitu kontrak bisnis yang ditulis dan ditandatangani oleh akta notaris dan kedua belah pihak. Dan kontrak bisnis tertulis ini juga terbagi, yaitu kontrak bisnis di bawah tangan, yang kedua kontrak notaris. Kontrak bisnis di bawah tangan ini maksudnya ialah kontrak bisnis yang ditandatangani dari kedua belah pihak. Sedangkan kontrak bisnis notaris ini ialah kontrak bisnis yang ditandatangani oleh pihak notaris. Contohnya itu seperti rapat pemegang saham suatu PT yang ditandatangani oleh akta notaris. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.